Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat iman kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan melihat iman setiap kita. Walaupun pada saat itu keadaannya tidak seperti yang teman-temannya orang lumpuh ini. Mereka berpikir pasti ya bisalah, masuklah. Tapi keadaan situ pada saat itu penuh sesak. Gimana caranya mereka mau membawa orang lumpuh ini, temannya ini, kepada Yesus? Karena begitu banyak orang di situ. Tetapi teman-temannya nggak habis akal, di mana mereka pada akhirnya membawa orang lumpuh ini, temannya ini, mereka masukkan dari atap dan mereka turunkan pelan-pelan dan tepat di depan Yesus, di mana mereka, teman-teman dari orang yang sakit lumpuh ini, mereka beriman ketika bertemu dengan Yesus, pasti temannya orang lumpuh ini disembuhkan. Dan ayat 20, Yesus melihat iman mereka. Tuhan melihat iman setiap kita. Walaupun saat ini kita melihat keadaan setiap kita, keadaannya kayaknya susah untuk dipulihkan, keadaannya susah untuk sembuh. Kenyataannya yang kita lihat rasanya berat untuk pulih. Tetapi dengar baik-baik, ketika saudara dan saya percaya, karena percaya itu perlu namanya iman, di mana setiap kita beriman hanya kepada Tuhan, di mana setiap kita berkata, Tuhan, I know Engkau penolongku, Engkau yang akan menolong aku Tuhan, aku percaya Tuhan. Kalau setiap kita sungguh-sungguh percaya dan beriman, walaupun kenyataannya tidak seperti apa yang saudara harapkan, tapi ketika saudara percaya dan beriman hanya kepada Yesus, dengar baik-baik, Tuhan melihat iman setiap kita. Pada kenyataannya mungkin belum pulih, pada kenyataannya mungkin belum sembuh, pada kenyataannya mungkin belum berubah apa-apa, tapi dengar baik-baik, tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang melihat iman setiap kita, di mana kita sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan melihat iman teman-temannya, di mana teman-temannya sungguh-sungguh mau untuk temannya ini yang lumpuh ini sembuh. Teman-temannya semua mungkin berembuk, ayo kita bawa kepada Yesus, kita percaya kalau kita bawa kepada Yesus pasti dia disembuhkan. Tetapi ada kendala.
Kendalanya banyak orang. Gimana kita memugopong dia? Gimana kita membawa dia kepada Yesus? Aduh, gimana nih? Mungkin hari ini setiap kita, aduh, rasanya nggak ada jalan keluar buat setiap kita. Rasanya udah mentok sana, udah mentok sini, udah mentok kanan, kiri, depan, belakang. Tapi dengar baik-baik. Kalau setiap kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Yesus, Tuhan tahu kan, dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya yang percaya. Sama-sama katakan amin. Yang penting saudara dan saya percaya. Percaya di sini berarti setiap kita tidak ragu kepadanya, di mana kita mempercayakan hidup kita 100% hanya kepada Tuhan. Di mana setiap kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan yang menjadi nahkoda dalam perahu setiap kita. Walaupun kita mengarungi laut yang begitu rasanya luas, yang begitu rasanya menakutkan buat setiap kita dalam dunia ini, tetapi kalau setiap kita percaya ada Yesus dalam setiap kehidupan kita, kita akan berjalan di dalam kedamaian. Kita akan berjalan di dalam Tuhan, karena Tuhan yang pegang hidup setiap kita. Kalau sungguh-sungguh saudara dan saya percaya dan tidak meragukan Dia dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan melihat iman setiap kita, di mana seharusnya iman kita harus di atas kenyataan. Sepertinya kenyataan yang kita lihat hari ini mungkin belum berubah, tapi sesungguhnya biarlah iman percaya setiap kita tetap percaya walaupun keadaan belum berubah, walaupun saat ini kita mungkin belum sembuh dan keadaan keluarga kita belum pulih, tetaplah percaya, di mana Tuhan melihat iman setiap kita. Kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan kita, Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap kita, di mana kita beriman hanya kepada Yesus. Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Milikilah iman. Bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan? Hidup di dalam Tuhan. Karena iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau mau timbul iman dalam hidup setiap kita, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan dan kita melakukannya. Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, timbullah iman. Engkaulah gunung batuku Tuhan, Engkaulah gembalaku Tuhan, Engkau kota bentengku Tuhan, di mana iman kita semakin kuat, di mana iman kita semakin tumbuh ketika saudara dan saya terus membangun persekutuan dengan firman-Nya, membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong saudara dan saya ketika setiap kita beriman, percaya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, kalau kita mau memiliki iman, biarlah setiap kita mendengar dan melakukan perkataan Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah firman Tuhan menolong setiap kita. Kalau ada saat ini teman-teman, sahabat-sahabatku, yang mungkin saat ini mungkin ada keluarganya yang mungkin saat ini belum pulih, yang mungkin saat ini ada saudara-saudara yang mengalami sakit dan belum sembuh, mari sama-sama kita berdoa melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Yuk kita beriman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Kita percaya
Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Aku mengucap syukur buat apa yang terjadi dan buat apa yang belum terjadi di depan setiap kami. Aku mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka yang sakit. Engkau yang memulihkan keberadaan mereka yang saat ini mungkin saat ini mereka butuh pemulihan keluarga mereka. Dan saat ini mereka memerlukan jawaban-jawaban doa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar iman mereka hanya terfokus kepada percaya kepada Tuhan Yesus yang menolong mereka. Walaupun kenyataannya belum berubah, saat ini aku percaya ketika mereka beriman dan mereka terus mengarahkan pandangan mata mereka hanya kepada Tuhan, aku percaya Tuhan yang akan menolong mereka dan Tuhan yang akan memulihkan keberadaan mereka. Tuhan, Engkaulah jawaban bagi kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa Tuhan, mereka buka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.